Perhatian, cerita ini sebagian adalah kisah nyata. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Jawa Timur 2003. Pagi ini warga desa sekitar telah dikejutkan dengan kejadian yang mengerikan. Dengan raut wajah heran dibalut perasaan ngeri, para warga mulai bergidik di sekujur tubuh. Sejauh mata memandang, pemakaman umum yang berada di desa mereka telah berlubang di mana-mana. Kuburan-kuburan di sana terlihat dalam kondisi yang berantakan. Dan bukan hanya sampai di situ. Peristiwa kelam itu pun menjadi semakin mengerikan kalau warga melihat jasad para mayat yang telah hilang dari liang kuburnya. Dalam sekejap, berita ganjil sekaligus mengerikan itu dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut hingga keluar desa. Warga desa memang tidak tahu siapa pelakunya, tapi yang pasti mereka tahu jika perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang telah bersekutu dengan iblis. Jawa Tengah 2004. Kehidupan kampus berjalan normal seperti biasa. Lalu lalang para mahasiswa serta celoteh mereka menciptakan suara gema tersendiri di dalam gedung. Suara yang saling bersahut itu membumbung lantang ke seluruh penjuru lobi kampus, membuat seisi ruang menjadi terdengar hingar-bingar di sana. Sama seperti mahasiswa lain, Abil dan Estu mengambil bagian mereka untuk duduk di salah satu sisi lobi kampus, lalu bercakap-cakap. Tapi apa yang Abil dan Estu bicarakan? Mengarah ke sesuatu yang lebih serius, atau malah benar-benar hal yang terlampau darurat? Hingga membuat ekspresi wajah mereka pun terlihat lebih dingin. Dengan raut wajah yang serius, Abil berkata, "Gue baru dapat tempat buat KKN, lu mau ikut nggak?" Tanya Abil pada Estu yang duduk di hadapannya. Estu yang sedang ditanyai mencoba menelaah sesaat. Ada beberapa hal yang tiba-tiba saja terlintas di dalam benaknya. Setelah memilah kata, Estu pun balik bertanya, "Lu yakin mau nyari tempat KKN sendiri? Pihak kampus bakal pas tangan kalau gitu nanti." Imbu Estu dengan nada bicara yang terdengar sedikit ketus. Abil dan Estu adalah dua mahasiswa yang seharusnya sudah melakukan KKN dari jauh-jauh hari. Tapi mereka berdua sampai detik ini belum dapat rekomendasi dari pihak kampus terkait hal tersebut. Mereka selalu gagal mendapat rekomendasi dari kampus. Sebenarnya ada alasan kuat mengapa kampus seakan bersikap acuh kepada keduanya. Mungkin di mata kampus, baik Abil dan Estu terlihat seperti mahasiswa yang tidak kompeten, atau bahkan sudah dicap sebagai mahasiswa ugal-ugalan, yang sering bolos, jarang mengumpulkan tugas, nilai indeks yang jeblok, dan juga acap kali mengulang mata kuliah, kalah kompetitif dibanding mahasiswa yang lain. Jadi alih-alih memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Abil dan Estu, pihak kampus justru lebih memilih merekomendasikan anak didiknya yang lain untuk KKN terlebih dahulu. Meski dirasa pilih kasih, tentu pihak kampus telah memikirkan hal itu secara matang. Dari sisi Abil sendiri, meski sadar bahwa dirinya memang mahasiswa yang tidak kompeten, ia merasa bahwa kampus tetap saja tidak pantas memperlakukannya demikian. Abil merasa pihak kampus curang karena hanya merekomendasikan mahasiswa yang memiliki reputasi baik. Karena itu, Abil berinisiatif mencari tempat KKN sendiri dan tidak mau bergantung pada pihak kampus. Jadi Abil sudah membulatkan tekad bahwa dirinya akan mencari tempat KKN secara mandiri. Dan sepertinya Abil sudah mendapat tempat KKN-nya sendiri saat ini. Tentu, Abil nanti harus melaporkan niatnya ini terlebih dahulu ke pihak terkait. Meski nanti peluangnya besar untuk diberi izin, tapi sebagai gantinya, Abil tidak akan mendapat bantuan apapun dari pihak kampus. Karena tempat di mana dirinya KKN nanti tidak bekerja sama dan bukan dari rekomendasi instansi. Jadi untuk biaya operasional atau apapun itu, Abil harus menanggungnya sendiri. Tapi siapa takut? Karena Abil sadar bahwa dirinya adalah anak orang kaya, ia merasa tak gentar sama sekali perihal biaya. Kalau cuma soal uang, itu bukan masalah pelik.
Abil hanya perlu meminta kepada orang tuanya yang berada di Jakarta. Lalu masalah pun selesai. Yang terpenting saat ini bagi Abil adalah membuktikan kepada kampus kalau dirinya juga bisa unjuk gigi tanpa rekomendasi. Terutama kepada dosen wali kelasnya yang benar-benar sudah seperti memandang dirinya rendah. Abil ingin menunjukkan bahwa ia pun bisa KKN tanpa perlu mengemis kepada mereka. Abil ingin membungkam mulut mereka dengan menunjukkan nilai kompetensi yang ada di dalam diri. Ya, harga diri Abil memang tinggi. Meski pada kenyataannya, Abil memanglah mahasiswa koboi yang lebih sering menggunakan kesempatan kuliah hanya untuk bermain-main. Tapi untuk kasus KKN kali ini, Abil benar-benar ingin menjalaninya dengan serius. Karena itu, Abil berharap Estu mau ikut gabung dengannya dan menyelesaikan KKN ini bersama-sama. Abil yang sedari tadi menjelaskan panjang lebar niatnya pun kini terdiam. Ia menunggu jawaban dari Estu dengan penuh harap. Di sisi Estu, ada sekilas pertanyaan yang tiba-tiba saja muncul dalam benak. Masih dengan raut wajah serius, Estu kembali bertanya, "Di mana lokasi KKN-nya?" Tanpa basa-basi, Abil pun menjawab, "Masih di satu provinsi sih. Cuma emang butuh waktu 4-5 jam dari sini ke sana. Tapi lu tenang aja. Ntar biaya operasional semuanya gue yang nanggung, oke?" Meski beban biaya menjadi hilang, nyatanya Estu terlihat biasa saja. Alih-alih senang, Estu malah kembali bertanya, "Lu dapat dari mana tempat KKN?" Sambil merogoh isi dompet, Abil menjawab, "Gue dapat dari ibu kos. Terus ibu kos dapat info dari tamunya. Nih alamat desanya." Jawab Abil sembari menyodorkan secari kertas. Sempat mengernyitkan dahi. Estu lagi-lagi bertanya, "Cuma alamat? Gak ada nomor kontaknya gitu?" Mendengar pertanyaan Estu, Abil langsung meyakinkan, "Lah, namanya juga di desa pedalaman, bos. Mana ada teknologi? Udah lu tenang aja. Semuanya gue ngurus. Gue juga sempat ketemu sama satu perwakilan pihak desanya kemarin di kos. Santai, lu tinggal duduk manis aja." Ucap Abil dengan menepuk pundak Estu beberapa kali. Melihat upaya, antusias dan kepercayaan diri Abil yang begitu tinggi, akhirnya Estu pun mulai sedikit luluh. Tapi masih ada satu hal yang mengganjal di benaknya. Dengan niat memastikan, Estu kembali melempar pertanyaan. "Tapi kan aturan kampus KKN itu minimal 4 orang. Ditambah minimal harus 2 fakultas yang kerjasama. 2 orangnya lagi gimana?" Dengan santai, Abil mengatakan bahwa ia akan membujuk temannya di fakultas sebelah untuk ikut gabung. Meski tak ada jaminan jika nanti rencananya akan berjalan lancar, tapi Abil menegaskan kepada Estu bahwa kali ini ia akan berusaha keras menyelesaikan masalah KKN dengan caranya sendiri. Abil tidak meminta apapun. Ia hanya ingin mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekelilingnya, termasuk Estu yang sudah Abil anggap sebagai sohib terbaiknya. Dengan menaruh rasa hormat kepada Abil atas rencananya, akhirnya Estu setuju untuk bergabung KKN dan diminta untuk menunggu kabar baik selanjutnya yang akan datang nanti. Sekiranya 2 hari telah berlalu. Hari ini Abil menemui Estu dengan membawa kabar baik. Sembari memasang wajah gembira, Abil pun berkata, "Temen gue mau ikut gabung. Akhirnya kita jadi KKN." Ucap Abil yang tidak bisa membendung rasa senangnya. Apa yang Abil katakan barusan adalah benar. Kemarin sore, temannya dari fakultas sebelah berhasil ia rayu untuk ikut gabung KKN. Namanya adalah Hagia, mahasiswa pecinta hiking. Dengan sedikit mengiming-imingi akan mendanainya pergi hiking, Abil berhasil membujuk Hagia untuk gabung ke dalam kelompoknya. Tentu, Hagia akan didanai setelah menyelesaikan tugas KKN nanti. Dan anggap saja, itu adalah hadiah dari Abil untuk Hagia yang sudah mau membantu tugas kuliahnya. Bahkan bukan hanya Hagia, Abil mendapat bonus tambahan anggota lain yang bernama Dian, mahasiswa berkacamata yang merupakan teman baik Hagia. Dan dengan begini, maka kelompok KKN Abil pun telah sempurna.
Setelah selesai jam kuliah, Abil, Estu, Hagia, dan Dian langsung bertemu di lobi kampus. Mereka saling berkenalan dan langsung bertukar pikiran untuk membuat proposal. Proposal yang nantinya akan disodorkan ke pihak kampus untuk disetujui terlebih dahulu sebelum KKN. Tentu, proposal mereka berpeluang besar untuk disetujui. Tapi tanpa menganggapnya enteng, mereka berempat ingin membuat proposal yang benar-benar memuaskan. Setelah 3 hari berdiskusi, akhirnya proposal mereka pun jadi. Tanpa menunda-nunda, mereka berempat langsung mengajukan proposal kepada pihak kampus. Meski ada sedikit adu argumen disertai beberapa catatan, tapi pada akhirnya proposal mereka telah disetujui pihak kampus. Dan sekali lagi, pihak kampus menegaskan bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan uang operasional sepeser pun kepada kelompok Abil. Karena mereka KKN bukan berdasarkan rekomendasi langsung dari instansi. Pihak kampus hanya akan memberikan beberapa pengarahan semata. Abil dan yang lain pun sepakat dengan aturan itu tanpa ada perdebatan sama sekali. Meski di belakang layar, Abil telah menjanjikan kepada kelompoknya bahwa ialah yang akan menanggung semua biaya operasional sampai KKN berakhir nanti. Setelah melakukan kesepakatan bersama, kini waktu KKN mereka telah ditentukan. Hari ini adalah hari di mana Abil dan kelompoknya akan melakukan perjalanan menuju desa Abimantrana, lokasi desa di mana mereka akan melakukan KKN. Dengan memakai alma mater kampus, baik Abil, Estu, Hagia, dan Dian, mereka semua saat ini sudah berkumpul di beranda kos di mana Abil tinggal. Mereka berempat sudah bersiap untuk berangkat. Hanya tinggal menunggu transportasi yang akan mengantar mereka datang, yaitu mobil pribadi milik keluarga Abil. Sebenarnya, mobilnya sendiri sudah datang langsung dari Jakarta kemarin siang. Namun saat ini sedang dipakai oleh sang supir untuk pergi keluar sebentar. Sembari menunggu mobil yang akan mengantar mereka datang, mereka berempat saling bercengkrama, bercakap-cakap membicarakan hal yang acak, hingga menciptakan suara gelak tawa yang menggema di beranda kos beberapa kali. Di saat perbincangan hangat itu terjadi, Abil menyelipkan kisah dengan bercerita tentang mimpinya semalam yang terasa begitu menyeramkan. Dengan wajah serius, Abil bercerita. Gue tahu sih itu cuma mimpi, tapi asli, rasanya nyata banget. Malah pas gue bangun, gue sampai nangis coy. Tutur Abil tanpa kebohongan. Memang benar bahwa tadi malam Abil memimpikan hal yang menakutkan dan kejam. Mimpinya seperti ada seseorang yang menyiksanya, menyeretnya ke ruang gelap, lalu menghabisinya di sana. Dan benar pula bahwa Abil menangis setelah terbangun dari mimpi itu. Tapi sebagaimana respon umum mengenai mimpi, ketiga temannya tidak terlalu menanggapinya berlebihan. Mereka mengatakan bahwa itu hanyalah mimpi, di mana alur ceritanya memang sering tidak jelas dan kacau balau. Karena itu, Abil diminta untuk tidak terlalu memikirkannya. Lalu setelah beberapa waktu, akhirnya mobil yang mereka tunggu pun datang. Mobilnya sendiri berwarna hitam elegan, yang diisi oleh 1 orang supir saja. Dan saat pintu mobil dibuka, sudah ada beberapa perlengkapan untuk kebutuhan KKN Abil di sana. Jadi meski orang tua Abil tidak ikut mengantar, mereka tetap mendukung dan menyiapkan segala kebutuhan Abil dari jauh, dengan menyuruh sang supir membelikan apa yang sedang Abil butuhkan. Setelah mengecek barang-barang dan yakin tidak ada yang ketinggalan, akhirnya mereka pun berangkat menuju tempat KKN. Setelah melakukan perjalanan selama 5 jam, serta bertanya ke sana kemari, akhirnya mereka sampai di lokasi pegunungan. Jika melihat sekitar, kurang lebih lokasi di mana mereka ada saat ini sama persis seperti ancang-ancang yang digambarkan di secari kertas pemberian salah satu perwakilan dari warga desa Abimantrana dulu. Ya, mereka saat ini telah sampai di hutan Abimantrana. Tapi ketika memandang ke sekeliling, mereka hanya melihat hutan di sekitar. Bahkan jalan setapak yang mereka pijak hingga ke ujung sana terlihat kotor oleh dedaunan, yang menandakan bahwa lokasi itu
jarang dilalui oleh orang-orang. Dan memang benar, tempat di mana mereka berada sekarang terlihat sangat sepi dan hening. Jangankan lalu lalang kendaraan, mencari masyarakat sekitar yang lewat saja tidak. Merasa salah alamat, Abil dan yang lain memutuskan untuk berbalik arah dan mencari lokasi lain. Kini waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Abil dan yang lain sudah bertanya ke sana kemari mencari letak desa Abimantrana selama 3 jam. Namun usaha itu berakhir nihil. Setiap kali mereka bertanya kepada warga sekitar atau siapapun yang mereka temui, orang-orang itu menjawab dengan jawaban yang sama, bahwa di sana tidak ada desa yang bernama Abimantrana. Desa Abimantrana tidak pernah ada. Kalaupun ada jawaban yang lain, mereka akan diarahkan menuju hutan Abimantrana lagi. Hutan yang memiliki atmosfer senyap, serta hutan yang dianggap tabu untuk dimasuki oleh warga sekitar. Melihat kenyataan yang tidak sesuai harapan, teman-teman Abil mulai memprotes, terutama Hagia yang memang dekat dengan Abil sedari SMP. Karena merasa dibohongi, Hagia menggerutu di sepanjang jalan. Abil juga merasa bersalah karena tidak melakukan survei lokasi terlebih dahulu sebelumnya. Ia percaya begitu saja kepada denah yang ditulis dari kertas itu, tanpa memikirkan medan perjalanannya terlebih dahulu. Alih-alih memastikan lokasi KKN serinci mungkin, Abil justru disibukkan dengan mempertanyakan masalah apa saja yang sedang terjadi di desa itu, dengan maksud menggali informasi untuk dijadikan proposal nantinya. Karena kenaifannya tersebut, maka inilah akibatnya. Merasa patah arah, Abil meminta sang supir untuk melipir sebentar ke warung kecil di pinggir jalan. Abil berniat rehat sejenak di sana. Setelah memarkirkan mobil, Abil dan yang lain berbondong-bondong turun lalu menghampiri warung. Kehadiran mereka disambut baik oleh sang pemilik warung, yang seorang wanita berusia agak senja. Setelah tahu pesanan apa yang diinginkan oleh Abil serta yang lain, sang pemilik warung mulai membuatkan teh manis hangat, juga menyiapkan beberapa porsi makanan berat. Di sela-sela saat menyiapkan pesanan, sang pemilik warung mencoba beramah tamah dengan bertanya, apa gerangan yang membuat Abil dan yang lain datang ke desa mereka? Karena dengan memakai alma mater kampus, memarkirkan mobil serta membawa gembolan tas, tentu pemilik warung yakin kalau Abil dan yang lain memiliki tujuan. Lalu dengan intonasi yang ramah pula, Abil menjawab pertanyaan ibu pemilik warung itu dengan mengatakan bahwa mereka adalah mahasiswa yang sedang mencari lokasi KKN. Dan jawaban tersebut sepertinya langsung bisa dipahami oleh beliau. Saat pemilik warung mulai mengantarkan pesanan mereka satu persatu, Abil pun bertanya kepada beliau dengan bertutur, "Bu, maaf, Ibu tahu nggak lokasi desa Abimantrana?" Tentu, kali ini Abil berharap lebih. Berharap kalau beliau akan menjawab pertanyaannya dengan jawaban yang menyenangkan. Tapi sama seperti orang-orang sebelumnya, beliau juga menggelengkan kepala dengan intonasi yang rendah. Beliau menjawab, "Maaf mas, setahu ibu sih di sini nggak ada desa yang namanya Abimantrana. Paling adanya hutan Abimantrana." Lagi, Abil dan yang lain dibuat kecewa. "Tuh kan, kayaknya lu tuh yang salah. Mungkin lu salah nulis alamat kali. Atau mungkin desa Abimantrana adanya bukan di sini. Masa kita mau KKN di hutan?" Timpal Hagia barusan dengan nada bicara yang ketus kepada Abil. Jika dilihat-lihat, sepertinya Hagia adalah orang yang paling jengkel saat ini. Sedangkan Abil yang menjadi bulan-bulanan telah meminta maaf sekali lagi, lalu mencoba membela diri. Melihat perdebatan di antara mereka, pemilik warung lalu meneruskan dengan berkata, "Tapi seinget ibu ya, sekitar 2 tahun yang lalu juga ada mahasiswa kayak kalian gini nih, nyari desa Abimantrana. Tapi waktu itu jumlahnya 5 orang." Mendengar cerita barusan, Abil langsung menimpal. "Nah, terus mereka ketemu desanya nggak, Bu?" Beliau pun menjawab, "Ya sama kayak kalian. Ibu jawab desa Abimantrana itu nggak ada.
Habis itu ibu nggak tahu mereka pergi kemana. Tutur beliau dengan meyakinkan, hingga membuat wajah para mahasiswa itu kembali kecewa. Termasuk ibu sepemilik warung. Abil dan teman-temannya kini sudah bertanya ke lebih dari 20 orang. Menanyai mereka dengan pertanyaan yang sama. Tapi dengan kompak, orang-orang yang mereka tanyai menegaskan bahwa desa Bimantrana itu memang tidak ada. Mungkin kenyataan itu menyakitkan bagi para mahasiswa yang akan KKN ini. Terutama bagi Abil. Kendati kenyataannya demikian, Abil percaya kalau masih ada harapan untuk menemukan desa itu. Karenanya, Abil bertanya sekali lagi kepada beliau. Kali ini dengan nada lirih, Abil berkata, Bu, ibu serius? Desa itu nggak ada. sama seperti Abil yang kekeh. Beliau pun sekali lagi menegaskan dengan berkata, Iya mas, ibu tuh nggak bohong. Desa Bimantrana itu emang nggak ada. jawab beliau dengan tegas. Lalu beliau pun melanjutkan kalimatnya dengan bertutur. Tapi nih ya, kata leluhur ibu, dulu katanya deket sini emang ada desa yang namanya Bimantrana. Tapi katanya, karena ibu yang udah setua ini aja nggak pernah nemu desa itu. Paling itu cuma mitos, cuma cerita leluhur. Mendengar penjelasan ibu sepemilik warung barusan, membuat Hagia merasa semakin jengah dengan Abil. Dengan intonasi menyindir, Hagia pun berceletuk. Abil. Niat KKN gak sih lu? Desanya aja nggak ada. Apa jangan-jangan desanya itu desa gaib? Mau beresin masalah apa di sana? Pertanian? Lu pikir setan jual beli sayur kol? Untungnya, Abil bisa membaca situasi. Alih-alih membela diri dengan ngotot, Abil justru tidak membalas ejekan Hagia. Abil tahu, semua teman-temannya sudah lelah dan kecewa. Jadi Abil tidak ingin bertingkah yang nantinya bisa memperkeruh suasana. Karenanya, ia memilih untuk diam. Setelah menghabiskan santapan yang mereka pesan, Abil mengambil dompet di saku celananya, merogoh beberapa lembar uang kertas, lalu membayar semua tagihan. Pemilik warung yang tidak memiliki kembalian pun meminta sedikit waktu untuk menukarkan uang receh. Abil dan yang lainnya pun menunggu. Sembari menunggu pemilik warung kembali, tidak ada sedikit pun suara celoteh di sana. Abil, Estu, Hagia dan Dian tidak saling bicara. Masing-masing dari mereka terdiam, membuat suasana di sana menjadi hening dan agak canggung. Tapi apa yang mereka ekspresikan saat ini rasanya adalah hal normal. Karena mau bagaimanapun, saat ini mereka semua sedang diselimuti oleh rasa kecewa. Setelah susah payah membuat proposal, mempersiapkan segala hal, melakukan perjalanan yang cukup jauh, lalu mencari lokasi KKN selama berjam-jam. Namun pada akhirnya, semua usaha itu berakhir nihil. Jujur, asa di dalam benak mereka mulai memudar. Apalagi Abil, bukan hanya patah semangat, ia juga harus menanggung malu kepada temannya, juga pihak kampus, jika rencana KKN-nya ini sampai gagal. Dan saat mereka semua termenung dengan tatap mata yang kosong, datanglah 3 sosok laki-laki yang bertelanjang kaki menghampiri mereka. 3 sosok laki-laki itu berpakaian lusuh. Penampilan mereka pun terlihat lusuh pula. Tapi siapa sangka, kehadiran salah seorang dari 3 laki-laki itu justru membuat wajah Abil menjadi sumringah. Asa di dalam benak Abil yang sebelumnya memudar, kini langsung berkobar kembali. Seketika mengubah wajah murungnya menjadi senyum yang merekah. Sembari tersenyum, Abil pun langsung berucap, Pak Tomo ya? benar, salah satu dari ketiga orang itu bernama Pak Tomo. Seorang pria parubaya yang satu pupil matanya terlihat memutih. Dan dengan ramah, Pak Tomo pun menyapa. Mas Abil kan? Lalu dengan lugas, Abil menjawab pertanyaan Pak Tomo dengan anggukan yang antusias. Lantas siapakah orang-orang ini?
Pak Tomo sendiri adalah orang yang pernah datang ke kosan di mana Abil tinggal. Pada mulanya, Pak Tomo datang sebagai tamu pemilik kos waktu itu. Bahkan Abil sendiri pernah melihatnya sedang mengobrol dengan si pemilik hunian di beranda. Pak Tomo juga terlihat lebih rapi penampilannya kala itu. Hingga di suatu hari, Abil mendapat kesempatan berbicara dengan Pak Tomo atas saran dari si pemilik kos. Abil yang sering mencurahkan kegelisahannya perihal KKN ke ibu kos, nyatanya berita itu langsung disampaikan kepada Pak Tomo. Lalu di hari kemudian, Pak Tomo menawari Abil untuk KKN di desanya. Abil yang sedang uring-uringan pun menganggap bahwa Pak Tomo adalah jawaban atas segala harapannya. Jadi tanpa pikir panjang, Abil menyetujui tawaran tersebut dan mulai mencari anggota KKN. Dan pada akhirnya, mereka semua bertemu di momen ini. Dengan raut wajah heran, Pak Tomo kembali melanjutkan kalimatnya dengan bertanya, Mana aja lo mas? Padahal saya dari tadi udah nunggu di titik kita ketemuan. Dengan terkekeh pelan, sembari meminta maaf, Abil pun menjelaskan dengan berkata, Tadi sih saya udah sampai di sana pak, di depan hutan Abimantrana kan. Cuma karena saya kira salah alamat, jadi saya sama yang lain nyari-nyari lokasi lagi. Mendengar alasan Abil, 3 sosok laki-laki itu pun saling melihat satu sama lain. Tapi pada akhirnya, mereka memaklumi kesalahpahaman tersebut. Lalu Pak Tomo pun mengajak mereka menuju desa. Mas Abil, mari saya antar ke desa Abimantrana. Takut kubur malam. Dengan segera, Abil menyuruh teman-temannya untuk bergegas. Estu, Hagia, dan Dian hanya menuruti perintahnya sembari bertanya-tanya di dalam hati. Kemudian mereka semua masuk ke dalam mobil satu persatu. Abil tentu masih ingat dengan ibu pemilik warung yang belum kembali. Tapi Abil mengikhlaskan uang kembalian 37 ribunya yang belum dikembalikan tersebut. Abil menghiraukannya dan memilih untuk bergegas menuju desa tujuan dengan segera. Dan dengan menumpang di satu mobil yang sama, mereka semua kini menuju desa Abimantrana. Saksikan kelanjutannya di babak kedua. Terima kasih sudah menonton.